pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu online GKJ Merkansan. Oke, hari ini kita mau ibadah yang semangat ya. Kita mau ibadah yang seru, kita mau ibadah yang happy, dan tentunya kita mau ibadah yang luar biasa. Oke, semuanya siap? Oke, kita mau puji Tuhan, kita mau berdoa, kita mau dengarkan firman Tuhan, dan nanti jangan lupa di akhir acara ini akan ada kuis ya. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, hari ini Bu Retno mau ajarkan adik-adik semuanya yang di rumah adalah cara kita mengucap syukur. Nah, adik-adik tentunya sudah tahu ya, cara mengucap syukur pada Tuhan itu bagaimana toh? Nah, cara mengucap syukur itu boleh dengan berdoa, boleh dengan memuji Tuhan, dan juga yang lain-lainnya. Hari ini Bu Retno mau ajarin adik-adik semua caranya mengucap syukur dengan gerakan. Oke, semuanya nanti ikutin Bu Retno ya. Yuk, semuanya berdiri. Kita mau berlatih cara mengucap syukur. Nah, caranya seperti ini. Amin. Terima kasih Yesus. Oke, semuanya paham? Oke, gampang sekali ya. Oke, kita ulangi bersama-sama ya. Amin. Terima kasih Yesus. Oke, semuanya hebat. Sekali lagi kita bersama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Luar biasa. Adik-adik di rumah semuanya hebat. Oke, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita semua mau bangkit berdiri. Semuanya harus semangat puji Tuhannya supaya makin seru, oke? Kita mau pakai gerakan ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Dikepak-kepakkan Sayangmu. Oke? Pakai gerakan ya, ikutin berita ya. Musik. Semuanya semangat, jadi makin seru ya ibadahnya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau doa dulu ya. Doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh adik kita Kevin. Silahkan. Selamat pagi Tuhan, kami mau sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga para guru yang akan mengajar kami. Berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.
Terima kasih adik Kevin yang sudah membawakan doa pembukaan. Sehat-sehat di rumah ya, Tuhan Yesus selalu menyertai. Oke, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu yang indah sekali, yaitu Kasih dari Surga. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, duduk yang manis. Kita siapkan hati kita ya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Nita. Monggo silahkan. Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Mergansan, Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentunya tetap sehat-sehat selalu dan penuh sukacita ya adik-adik ya. Wah, Bu Nita lihat dari sini nih, adik-adik yang ada di rumah itu sudah pada cantik-cantik semuanya, sudah pada mandi-mandi semuanya, yang cowok sudah ganteng-ganteng semuanya. Wah, pasti sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap dong? Oke. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Kita mau nyanyi lagu dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat semuanya, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online GKJ Mergansan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami masing-masing, agar firman-Mu tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini bertemakan mantap melangkah bersama dengan Tuhan. Apa adik-adik? Kita ulangi sekali lagi ya. Mantap melangkah
bersama dengan Tuhan. Pinter. Nah, firman Tuhannya diambilkan dari Yosua 1 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-9. Nah, nanti Bu Nita minta tolong Kak Jasmine ya untuk membacakan ayatnya. Mari silahkan Kak Jasmine dibacakan ayatnya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yosua bab 1 ayat 5 sampai 9. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam mengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Terima kasih Kak Jasmine sudah membacakan ayatnya. Nah adik-adik,
Adik-adik tadi sudah menyaksikan kan videonya yang tadi? Nah, paling tidak adik-adik sudah mendapatkan gambaran nih. Yosua itu siapa sih sebenarnya? Siapa yang tahu? Ayo, Yosua itu siapa? Coba yang di rumah angkat tangan. Siapa yang tahu Yosua itu? Ayo. Siapa? Yang keras dong. Minta gak dengar nih dari sini. Yosua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan siapa? Menggantikan Pinter, menggantikan Musa, adik-adik. Jadi Yosua itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, tapi kenapa toh kok Musa digantikan? Kan Musa sudah memimpin bangsa Israel cukup lama. Kenapa kok tiba-tiba digantikan? Nah, karena Musa sudah meninggal, adik-adik. Jadi bangsa Israel ini butuh pemimpin baru yang bisa membawa bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka dipilihlah Yosua ini. Nah, tapi kenapa ya kok Yosua? Kan bangsa Israel itu kan banyak, orang-orangnya kan banyak ya. Kenapa yang dipilih kok Yosua? Penasaran gak adik-adik? Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Apakah karena mungkin Yosua ganteng? Tidak juga sih. Atau mungkin karena mungkin Yosua orangnya pintar? Tidak juga. Terus karena apa kok Yosua dipilih Tuhan? Adik-adik penasaran nggak? Mau tahu ceritanya? Mau? Oke, jadi ceritanya seperti ini adik-adik. Pada zaman dahulu, ketika Bapak Musa masih hidup, Bapak Musa itu menyuruh ke-12 orang suku bangsa Israel untuk memata-matai tanah Kanaan. Memata-matai itu apa ya adik-adik biar bisa memata-matai itu kayak menjadi mata-mata, menjadi detektif itu loh adik-adik, tahu kan ya? Nah, Bapak Musa itu menyuruh ke-12 orang suku Israel untuk menjadi detektif di tanah Kanaan. Bapak Musa pengen tahu nih tanah Kanaan itu seperti apa sih? Orang-orangnya tuh kayak gimana sih? Nah, Bapak Musa pengen tahu. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Dari ke-12 orang tersebut, 12 ya adik-adik, 12, yang 10 ini datang ke Pak Musa. Mereka lapor, Pak Musa, memang betul apa yang dikatakan Tuhan, kalau tanah Kanaan itu subur, tanah Kanaan itu luas, tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Tapi toh Pak Musa tahu nggak? Orang-orang yang di sana itu orangnya besar-besar semua, orangnya gagah-gagah semua, orangnya itu kuat-kuat semua. Kayaknya kita tuh nggak mampu towes untuk mengalahkan mereka. Kayaknya bangsa kita, bangsa Israel tuh kayaknya nggak bisa untuk mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Orang di sana aja orangnya besar-besar ya Pak Musa. Kita mana mungkin bisa, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, jadi ke-10 orang tersebut itu takut adik-adik. Mereka takut setelah melihat orang yang di tanah Kanaan itu besar-besar ya. Mereka takut. Tapi apa yang terjadi dengan 2 orang tersebut? Masih ada 2 kan ya? Namanya Yosua dan Kaleb. Nah, 2 orang ini tadi, Yosua tadi melaporkan ke Pak Musa. Bapak Musa, memang betul orang-orang yang di sana itu besar-besar semuanya, kuat-kuat semuanya. Tapi nggak usah takut Pak Musa, kan Tuhan sudah janji untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, untuk memberikan tanah Kanaan ke bangsa Israel. Kan Tuhan sudah janji Pak Musa. Nah, kalau Tuhan janji, pasti Tuhan akan menepati. Jadi kita nggak usah takut Pak Musa. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan bersama kita. Sehingga kita, bangsa Israel, bisa untuk mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Sudah Pak Musa, kita nggak usah takut. Nah,
Justru Yosua inilah yang meyakinkan Musa dan meyakinkan bangsa Israel supaya tidak takut adik-adik, supaya tetap percaya akan janji Tuhan. Nah, karena keberanian Yosua inilah, maka Tuhan meminta Yosua untuk menggantikan Musa. Begitu ceritanya adik-adik. Jadi bukan karena Yosua ganteng, bukan juga karena Yosua pintar, tapi karena Yosua berani. Yosua tidak takut. Jadi Tuhan memilih Yosua. Nah adik-adik, tapi ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, awalnya Yosua juga takut loh, sama seperti Musa. Adik-adik masih ingat gak cerita yang Musa dulu ketika dipilih oleh Tuhan pertama kali? Musa kan juga takut kan ketika dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hal itu juga sama dialami dengan Yosua. Yosua ketika diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa, Yosua juga takut adik-adik. Awalnya loh ya, awalnya Yosua takut. Yosua itu merasa kurang percaya diri adik-adik. Tuhan, aku ini masih muda, aku tuh tidak memiliki kemampuan, pengalaman untuk memimpin. Nanti gimana aku harus memimpin bangsa Israel? Bangsa Israel kan jumlahnya banyak, apalagi orang-orangnya kadang sok ngeyel. Nanti nek gak manut sama aku gimana Tuhan? Nah, Yosua merasa kurang percaya diri adik-adik. Dia juga masih berpikir, Bapak Musa itu kan memimpin bangsa Israel itu kan hebat ya, berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa aku bisa ya seperti Bapak Musa? Apa aku bisa ya menggantikan Pak Musa? Nah, seperti itu adik-adik. Yosua masih merasa takut, Yosua masih merasa khawatir, Yosua masih tidak percaya diri. Nah, tapi apa yang dilakukan Tuhan adik-adik? Tuhan meyakinkan Yosua sampai 3 kali loh adik-adik. Tuhan meyakinkan Yosua, Yosua, kamu jangan takut, kamu percaya saja sama aku. Sama seperti ketika aku menyertai Musa, aku juga pasti akan menyertaimu Yosua. Jadi kamu tidak usah takut, kamu tidak usah khawatir, karena aku janji akan selalu menyertaimu. Aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi meskipun ada rintangan yang akan kamu hadapi nanti, rintangan yang besar nanti, tenang saja. Aku akan selalu bersamamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun. Nah, setelah Tuhan berkata seperti itu, akhirnya Yosua mantap adik-adik. Yosua mantap untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Yosua sudah tidak takut lagi. Oke Tuhan, siap aku untuk menggantikan Pak Musa. Aku siap, aku bersedia untuk membawa bangsaku menuju ke tanah Kanaan. Karena aku percaya, aku yakin akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai aku. Nah, gitu adik-adik. Lalu setelah Yosua menerima panggilan Tuhan untuk menggantikan Musa, kemudian Tuhan meminta Yosua dan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai apa adik-adik? Sungai Yordan. Pinter, Guco, pinter. Nah, tapi kenapa tuh kok sungai Yordan? Jadi sungai Yordan itu berada di tengah-tengah adik-adik. Jadi di sini ya, berada di tengah-tengah antara perkemahan bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Jadi satu-satunya jalan supaya bangsa Israel ini bisa sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan bangsa Israel harus bermalam di pinggir sungai Yordan selama 3 hari 3 malam. Nah, tapi pada waktu itu adik-adik tahu nggak?
air yang ada di Sungai Yordan itu sedang naik-naiknya adik-adik. Sedang meluap-luapnya, jadi kayak banjir gitu loh adik-adik. Nah, apa mungkin ya bangsa Israel yang jumlahnya banyak itu bisa menyeberangi Sungai Yordan? Apa mungkin? Tapi karena Tuhan sudah janji akan menyertai, Tuhan sudah janji akan selalu bersama bangsa Israel, maka akhirnya bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan dan sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Akhirnya mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan dan selamat semuanya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari Yosua yuk, untuk tidak takut, untuk berani mencoba hal-hal yang baru. Nah, Bu Nita yakin nih, adik-adik yang di rumah itu pasti semuanya punya mimpi, semuanya punya cita-cita, iya kan? Coba Bu Nita mau tanya, siapa yang cita-citanya mau jadi dokter? Siapa yo? Tunjuk tangan yang tinggi dong. Oh, ada 1, 2, 3. Wah, ada banyak ternyata yang mau jadi dokter. Terus lagi, siapa yang cita-citanya mau jadi insinyur? Siapa yo? Oh, ada juga 1, 2, 3. Oh, banyak. Terus siapa yang cita-citanya mau jadi pemain musik? Siapa yo? Oh, ada ternyata 1, 2. Oh, ada. Hebat. Anak-anak sekolah minggu di GKJ Mergansan hebat-hebat semuanya. Semuanya punya mimpi dan cita-cita. Tapi untuk mencapai mimpi tersebut, adik-adik harus berani seperti Yosua, berani untuk mencoba hal yang baru. Misalnya, ketika adik-adik mau bermimpi untuk bisa bermain musik, bermain gitar misalnya, adik-adik harus berani untuk belajar bermain gitar dulu. Meskipun nanti awalnya mungkin ada nada-nada yang salah ya, tapi nggak apa-apa. Salah, coba lagi. Salah lagi, coba lagi. Gagal lagi, jangan takut mencoba lagi. Pokoknya coba lagi, coba lagi, coba lagi sampai adik-adik bisa bermain gitar dengan hebat. Nah, adik-adik tahu nggak? Para pemain gitar yang hebat itu awalnya mereka juga gagal dulu loh. Atau pesepak bola yang hebat itu juga awalnya mereka pasti gagal dulu. Tapi apa? Tapi ketika mereka gagal, mereka tidak pernah takut untuk mencoba lagi. Ketika mereka gagal, mereka tidak pernah takut, tidak pernah menyerah untuk mencoba lagi, sampai mereka bisa menjadi pemain gitar yang hebat, sampai mereka bisa menjadi pesepak bola yang terkenal. Nah, coba adik-adik bayangkan, mungkin ketika dulu mereka pas gagal, mereka terus menyerah begitu saja. Apakah mereka bisa menjadi pemain gitar yang hebat? Apakah mereka bisa menjadi pesepak bola yang hebat? Oh, tentu tidak adik-adik. Maka dari itu, ketika adik-adik memiliki mimpi, memiliki cita-cita, adik-adik harus berusaha untuk menggapainya. Adik-adik harus berusaha, meskipun gagal, mencoba lagi. Meskipun gagal, mencoba lagi, sampai adik-adik bisa. Nah, gimana adik-adik? Hari ini, adik-adik siap untuk tidak takut? Siap untuk berani mencoba hal-hal yang baru? Siap nggak? Siap untuk menjadi Joshua kecil yang berani? Siap? Siap? Oke, bagus. Ternyata semuanya sudah siap untuk menjadi Joshua kecil yang berani. Hebat-hebat semuanya ternyata. Nah, adik-adik, jadi pesan hari ini adalah adik-adik belajar dari Yosua, belajar untuk tidak takut meraih cita-cita, belajar untuk tidak takut ketika gagal, belajar untuk tidak takut untuk mencoba lagi hal yang baru. Karena apa? Karena Tuhan nanti yang akan menyertai adik-adik, Tuhan yang akan memberikan kemampuan
kepada adik-adik supaya adik-adik mampu untuk meraih mimpi, mampu untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk banyak orang, sehingga melalui adik-adik nanti nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Nah, adik-adik, demikian firman yang bisa Bunita sampaikan ya. Nah, karena kalian tadi sudah hebat-hebat semuanya, sudah siap untuk menjadi Yosua kecil yang pemberani, maka Bunita ada kuisnya adik-adik. Nah, disimak baik-baik ya adik-adik kuisnya ya. Kuisnya adalah sebutkan nama sungai yang diseberangi oleh bangsa Israel untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Kalau adik-adik tadi mendengarkan firman-Nya, pasti tahu jawabannya. Kita ulangi lagi ya. Sebutkan nama sungai yang diseberangi bangsa Israel supaya bisa sampai ke tanah Kanaan. Nah, nanti jawabannya dijawab di kolom komentar ya adik-adik. Jangan lupa disertakan nama, kelas, dan nomor telepon orang tua. Oke? Siap? Oke, pinter semuanya, hebat-hebat semuanya. Nah, cukup sekian adik-adik firman yang bisa Bunita sampaikan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih Bunita yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Adik-adik sudah mendengarkan semuanya ya? Oke, senang ya tadi ada kuisnya ya? Oke, jangan lupa ya diisi ya. Oke, tadi kesimpulannya apa? Firman Tuhan tadi, kita harus mantap berjalan bersama Tuhan. Jadi di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Bagaimanapun Tuhan selalu menyertai kita. Oke? Oke, siap. Nanti sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyi lagu lagi ya. Kita bersama-sama bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya. Ikutin Bu Retno. Oke, musik. Oke, sebelum kita menutup acara sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa penutup dahulu. Hari ini doa penutup akan disampaikan oleh adik kita, Adik Hana. Silahkan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini kami mendengarkan firman Tuhan dan belajar di sekolah minggu online. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami semua. Amin. Terima kasih Adik Hana yang sudah membawakan doa penutup. Kiranya selalu sehat dan Tuhan menyertai ya. Oke, adik-adik jangan lupa ya, tadi ada kuisnya atau tadi dari Bu Nita Hendra? Oke, jangan lupa diisi di kolom komentar. Siapa yang paling benar, siapa yang paling cepat akan mendapatkan
hadiah. Oke, segera diisi ya, jangan lupa ya. Oke. Ya, selesai sudah acara sekolah minggu hari ini. Adik-adik tidak boleh putus asa, tidak boleh bersedih walaupun kita hanya ketemu di sekolah minggu online. Adik-adik tetap harus semangat untuk memuji nama Tuhan, harus tetap semangat untuk membaca Alkitab. Oke? Ya, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Shalom, Tuhan memberkati.